Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk berdoa, bersepakat, bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Kita percaya bahwa di dalam kasih setianya hidup kita selalu dijamin. Mari kita bersepakat, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan yang Engkau curahkan dalam segenap kehidupan kami pagi hari ini, sehingga kami boleh beribadah mengucap syukur kepada-Mu. Di hari Minggu yang indah ini, Tuhan lawat kami dengan kasih setia-Mu, sehingga kami mengalami damai sejahtera. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ambil alih setiap pribadi kami, lindungi kami Tuhan, pagari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu, jagai kami dengan darah-Mu yang kudus, agar di dalam setiap ibadah kami senantiasa melihat kebaikan dan kemurahan hati Tuhan bekerja. Engkau menjauhkan kami dari setiap Bapa kekuatan kuasa penghulu pemerintahan di udara, kuasa-kuasa masalah sakit penyakit, virus corona di udara Tuhan, setiap manifestasi roh-roh jahat yang ingin Bapa mencuri damai sejahtera setiap orang-orang percaya di akhir zaman ini. Kami berdoa Bapa, kuasanya kami kita katakan hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai pada kami, karena kami percaya ibadah di dalam Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah hari Minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima
memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, semuanya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Kasih setia melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Berikan kasih setiamu, menolong aku yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri.
bagi kami. Kami percaya orang berdiri di dalam hadirat-Mu Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan yang baru di awal bulan ini Tuhan. Engkau terus mengurapi roh, jiwa, dan tubuh kami, agar kami senantiasa menjadi manusia yang diberkati di tengah keadaan yang sulit. Engkau menjadi berkat dalam hidup kami. Urapan-Mu mengalir kuasa roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami Bapa dibangun dalam iman yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di hati kami terus bersyukur dalam hadirat-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh luar biasa bagi kami pagi hari ini. Haleluya. awal bulan yang baru, kami menyerahkan segala kehidupan, rencana dan rancangan
kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami. Sehingga setiap kami yang mendengarnya, yang menerimanya, dan yang merenungkannya dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Markus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah melihat peluang yang tersembunyi di musim yang baru. Melihat peluang yang tersembunyi di musim yang baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam renungan firman ini kita melihat ada banyak orang yang bertanya, dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa yang diberikan kepadanya? Bagaimana mujizat ini bisa diadakan oleh tangannya? Ada banyak pertanyaan atas kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi saya percaya Allah adalah sumber hikmat dalam kehidupan kita. Saya percaya ada kelimpahan di balik kekurangan, ada pertumbuhan di balik tekanan, ada kesempatan di balik tekanan, ada kemuliaan di balik penderitaan, bahkan kekuatan di balik kelemahan. Saya percaya di masa-masa yang sulit ada kehadiran Tuhan di baliknya. Nah, bagaimana agar dalam kehidupan kita dapat melihat peluang-peluang yang tersembunyi di tengah situasi seperti ini? Yang pertama, saudara, kita baca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat seorang bujang dari Elisa ketakutan karena dia dikepung oleh musuh. Demikian juga dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi ketakutan ketika kita dikepung dengan segala masalah, kita dikepung dengan segala keterbatasan, kita dikepung dengan segala kemustahilan. Tetapi Alkitab berkata, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketidakpercayaan dan ketakutan kita membuat kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Dan iblis ingin menyembunyikan jalan-jalan Tuhan. Iblis ingin menyembunyikan mata pengertian kita untuk melihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Iblis menutupi, menyembunyikan, merahasiakan, mengaburkan, menyelubungi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Elisa mulai berdoa agar mata rohani bujang itu dibukakan untuk melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
jika di hari-hari ini kita melihat segala tekanan, kita melihat segala ketidakpastian, kita melihat segala kekurangan, kita melihat segala kemustahilan di sekeliling kita, maka mulailah berdoa agar Tuhan mengaktifkan kembali manusia roh kita, mengizinkan Roh Kudus untuk membangkitkan kembali mata rohani kita untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga terangnya akan menyingkirkan kegelapan jalan-jalan kehidupan kita. Karena Alkitab berkata, maka bangsa-bangsa tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi mereka beroleh terang. Yang pertama berarti saudara, bagaimana agar kita bisa melihat peluang yang tersembunyi di musim yang baru ini. Yang pertama, singkirkan selubung ketakutan kita dan mintalah kepada Tuhan untuk membuka mata roh kita. Yang kedua saudara, kita baca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Di sini kita melihat ada seorang perwira raja. Ketika Israel dikepung saudara, dia tidak percaya kepada nasihat abdi Allah. Dia tidak percaya bahwa Allah sanggup. Bahkan dia berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit terbuka, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat ada banyak orang yang mulai meragukan kuasa Tuhan. Seperti ketika Paulus berlayar, bagaimana perwira itu lebih percaya kepada nahkoda dan jurumudi daripada nasihat Paulus. Demikian juga ada banyak orang yang lebih percaya kepada hikmat-hikmat dunia. Maka biarlah hari-hari ini saudara, kita buang segala keraguan kita. Alkitab berkata saudara, ketika kita tidak percaya, ketika kita bimbang, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Biarlah kita memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Di dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-16. Roma pasal pertama ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Biarlah setiap kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, menjadi sauh yang kuat di tengah gelombang dunia ini. Berarti yang kedua, singkirkan keraguan, singkirkan kebimbangan, singkirkan selubung ketidakpercayaan dalam hidup kita. Dan biarlah Tuhan menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi dalam hidup kita. Bahkan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang satu. Yang ketiga saudara, Alkitab berkata di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mintalah Tuhan mengurapi kita dengan hikmat ilahi, yang membuat orang lain berkata, bagaimana ya ini bisa terjadi? Seperti firman Tuhan tadi katakan dalam Markus pasal 6 ayat yang kedua saudara. Ada banyak orang yang heran, mengapa bisa terjadi? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Mujizat ini mengapa bisa terjadi? Tuhan ingin mengurapi kita dengan hikmat ilahi,
Hikmat yang berasal dari Tuhan adalah sebuah anugerah kemampuan ilahi untuk melakukan sesuatu melebihi kemampuan orang itu sendiri. Sekali lagi, hikmat ilahi adalah anugerah dan kemampuan ilahi untuk melakukan sesuatu melebihi kemampuan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 dan ayat yang ke-19, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Janganlah kita menyangka diri kita berhikmat. Janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bahkan Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Janganlah kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Maka saudara, yang ketiga, bagaimana agar kita dapat melihat peluang yang tersembunyi di musim yang baru ini? Singkirkan segala hikmat dunia dalam hidup kita, dan mulailah kita percaya dan meminta hikmat ilahi, pengertian ilahi untuk menghadapi segala situasi ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Allah turut bekerja. Ada kelimpahan di balik kekurangan, ada pertumbuhan di balik tekanan, ada kesempatan di balik tantangan, ada kekuatan di balik kelemahan, dan ada kemuliaan di balik penderitaan. Maka singkirkan semua selubung ketakutan kita. Mintalah kepada Tuhan untuk membuka mata roh kita. Yang kedua, saudara, singkirkan selubung kebimbangan, ketidakpercayaan. Biarlah kita jangan meremehkan nasihat hamba-hamba Tuhan, nasihat para nabi, nasihat yang berasal dari firman Tuhan. Dan yang ketiga, janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mintalah hikmat dan pengertian ilahi. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana agar kita dapat melihat peluang yang tersembunyi di musim yang baru ini. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kembali Tuhan menguji setiap hati. Kembali Tuhan menguji motivasi kita, saudara. Seperti Simon yang berkata, berikan aku kuasa untuk membuat mujizat. Tetapi firman Tuhan berkata, enyahlah engkau dengan kekayaanmu, enyahlah engkau dengan uangmu. Engkau tidak bisa membeli urapan Tuhan. Ada banyak orang yang meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberikannya. Kenapa, saudara? Karena ada mental miskin dalam hidupnya. Mental miskin adalah seseorang yang ingin memperkaya dirinya untuk aku, dan untuk aku. Orang miskin selalu berkata, aku kurang. Untuk aku, dan untuk aku. Bahkan kita melihat, saudara, di masa COVID-19 ini, banyak orang berebut. Sekali lagi, banyak orang berebut untuk didaftarkan sebagai orang miskin.
jangan memperkaya diri, membangun kerajaan untuk diri sendiri, maka engkau tidak akan mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Alkitab berkata dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Beberapa waktu lalu kita pernah belajar tentang mengubah arah kapal perbekalan. Mengapa Tuhan memindahkan atau mengubah arah kapal perbekalan? Karena Tuhan mau umatnya membangun kerajaannya di bumi. Karena Tuhan mau umatnya melakukan proyek-proyek ilahi. Karena Tuhan mau umatnya bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, saudara. Buang mental kemiskinan dalam hidup kita. Alkitab sekali lagi berkata ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ketika kita berdoa meminta berkat dari Tuhan, kembali kita renungkan dalam hati kita, motivasi apa yang ada dalam hidup kita, mengapa kita ingin diberkati, mengapa kita ingin berhasil. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi, ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu, saya percaya Tuhan sudah memperhitungkannya, Tuhan sudah merencanakannya, Tuhan sudah memiliki blueprint dalam kehidupan ini, dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi orang-orang yang percaya. Biarlah melalui renungan ini kita tidak hanya melihat kesusahan, kekurangan, tekanan, tantangan, penderitaan, kelemahan, bahkan kesendirian, tetapi biarlah kita dapat menemukan peluang-peluang yang tersembunyi di balik semua kekurangan, tekanan, tantangan, penderitaan, kelemahan. Dan semuanya itu hanya satu tujuannya, saudara, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kita kembali naikkan pujian. Hidupku menggenapi firman. Maka tanda mujizat akan menyertai setiap langkah kita. Untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi.
Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kebangkrutan, kutuk kegagalan. Aku tolak kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharaanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga mewarisi bumi. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sistem imunku diperkuat sehingga setiap virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus corona tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita mengucap syukur saudara, bahwa hidup kita di bumi untuk menggenapi firman Tuhan, untuk melakukan karya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam dari bukit kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam dari bukit kebesaran. Dari bukit kebesaran. Benar Tuhan, ampuni jika dalam kehidupan kami seringkali kami disesatkan oleh ilah zaman akhir ini Tuhan. Dengan segala hikmat duniawi, kami melangkah sehingga kami menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan tidak lagi menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami, tidak lagi melakukan visi-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika selama ini kami membangun kerajaan diri kami sendiri dan melupakan kerajaan-Mu yang harus ditegakkan di bumi ini. Bapa di surga, ajar kami kembali untuk Tuhan berjalan dalam rencana, untuk menggenapi firman, sehingga kami dapat menemukan
melihat peluang-peluang yang tersembunyi dari segala tekanan, kelemahan, kekurangan, penderitaan, dan segala sesuatu. Karena kami percaya seperti pujian yang kami naikkan, ketika kami menggenapi firman-Mu, maka setiap langkah kami akan disertai dengan mujizat demi mujizat. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, arahkan mata rohani, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, kau menjadi pohon terpantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan, yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah, Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.